Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Oleh kemurahan Tuhan pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Saya di sini, saudara di rumah saudara masing-masing atau di tempat dimanapun saudara berada. Dari tempat yang penuh bahagia, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Tuhan sudah mengaruniakan kita kesehatan, kekuatan, bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kita semua kesempatan untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah saudara, kita mau menikmati hadirat Tuhan, mengawali seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh, Engkau layak untuk disembah. Engkau besar, Engkau ajaib, terpujilah namamu. Oh, kami rindu menikmati hadirmu. Oh, kami menyembah. Terima kasih Allah Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan.
Terima kasih Tuhan. Curahkanlah, penuhilah hatiku dengan minyak kudus-Mu. Betapa ku rindu menyukakan-Mu sekarang dan selamanya. Curahkanlah, penuhilah hatiku dengan minyak kudus-Mu. Betapa ku rindu menyukakan-Mu sekarang dan selamanya. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Engkau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Mulialah nama-Mu, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Engkau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Mulialah nama-Mu. Curahkanlah, penuhilah hatiku dengan minyak kudus-Mu. Betapa ku rindu menyukakan-Mu sekarang dan selamanya. Curahkanlah, penuhilah hatiku dengan minyak kudus-Mu. Betapa ku rindu menyukakan-Mu sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menikmati hadir-Mu dalam suasana ibadah yang telah Engkau berikan kesempatan itu bagi kami. Biarlah kehidupan kami yang meluap dengan ungkapan rasa syukur, terima kasih, boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Dan biarlah itu menyenangkan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan atas kehidupan kami. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengiring Tuhan, perjalanan kehidupan kita seringkali diperhadapkan banyak persoalan, banyak pergumulan, bahkan jalan yang kita lewati seringkali tidak semulus seperti apa yang kita inginkan. Di dalam segala hal dan di dalam segala perkara, kita memerlukan penyertaan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri.
dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku setia. Hari mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, saya dan saudara di hari-hari ini sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita merindukan penyertaan Tuhan senantiasa kemanapun kita pergi dan melangkahkan kaki kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini dunia sedang goncang. Langit, bumi, segala sisi kehidupan kita dalam keadaan goncang. Firman Tuhan berkata, satu kali Allah akan menggoncangkan langit dan bumi. Dia menggoncangkan. Dan ada perkara-perkara yang akan goncang. Tetapi bagi saya dan saudara yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya dan saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Karena ada janji Tuhan di dalamnya yang akan menyertai saya dan saudara. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan saya dan saudara, membuat kita hati tenang senantiasa, oleh karena tangan Tuhan senantiasa memegang saya dan saudara. Dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa membimbing perjalanan kehidupan saya dan saudara di hari-hari ke depan. Tenang lagi ni hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami semua, istimewa kepada jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kasih-Mu menjangkau mereka semua ya Tuhan. Dari tempat maha tinggi Engkau memberkati kami semua dengan kekuatan-Mu yang dari surga ya Tuhan. Engkau tolong kami percaya di dalam kekuatan korban-Mu, kami dimampukan menang menghadapi segala macam tantangan-tantangan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua dari saat kami mendengarkan firman-Mu, bahkan sampai akhir kebaktian. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Baik yang ada di rumah, di mana saja, sampai di luar negeri, Engkau berkati. Kami sambut pribadi Engkau dalam firman-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini kembali kita berkumpul baik di rumah masing-masing, bahkan yang ada juga dalam jemaat yang bertugas. Kami percaya Tuhan akan memberkati dengan berkat yang luar biasa dari surga, yaitu berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia,
dari pribadi Yesus Kristus. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu dipersatukan di dalam Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Kehidupan kita manusia karena dosa dulunya dekat sudah menjadi jauh, keluar dari Taman Eden, menjauh dari kesukaan, menjauh dari persatuan dengan pribadi Tuhan. Sehingga manusia dari hari ke hari, bahkan firman Tuhan berkata, manusia dikuasai dosa dan hilang kemuliaannya. Manusia tidak ada satu kemampuan apapun untuk menolong dirinya. Sehingga ada satu inisiatif yang luar biasa dari Allah Bapa, mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia dari tempat yang jauh, turun ke dunia menjadi manusia supaya dekat dengan pribadi manusia yang tidak ada satu kemampuan apapun. Kalau saja pagi hari ini siapa saja yang akan mau menerima pribadi Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, membuka hati masing-masing untuk masuk di dalam hati kita, bahkan menyatu dan menyatu. Bagaimana caranya? Yaitu hidup kita seperti tadi nyanyian yang sudah dinyanyikan, yaitu Tuhan, penuhi hidup kami dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu yang adalah air hidup itu. Jangan sampai hidup ini kosong. Jangan sampai hidup ini tanpa pribadi Tuhan. Tetapi pribadi Yesus menguasai karena kita menerima, membuka pintu hati. Sehingga hati ini menjadi tempat permanen Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita manusia tidak ada satu kemampuan apapun juga untuk mengangkat kehidupan kita manusia. Sekali lagi, kehidupan kita manusia karena dosa tidak ada satu kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, ya, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, termasuk yang baik, kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa berkumpul untuk menyatu dengan pribadi Tuhan, menyatu, bahkan menerima pribadi Yesus di dalam hati kita, itu semua anugerahnya Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini menyombongkan diri karena kita bisa, karena kita kaya, karena kita kuat dan sebagainya. Tetapi katakanlah, Tuhan, saya mohon Tuhan, biarlah Engkau menyucikan hati saya dengan hidup ini dipenuhi dengan pribadi air hidup yang dari surga. Coba kita akan baca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 12 mulai sampai 16. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Terus? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, yang dulunya jauh, yang sudah keluar dari Taman Firdaus, terus sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, oleh korban Tuhan. Terus?
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Puji Tuhan. Karena dosa, ya, manusia sudah keluar dari Taman Firdaus, sudah menjauh dari tempat yang dipenuhi sukacita. Sudah jauh dari pribadi Allah Bapa. Karena itu, ya, karena kita sudah jauh karena dosa, sebab itu Bapa mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita yang dulunya jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Bagaimana kita bisa menerima pribadi Tuhan? Mari kita mau merendahkan diri, kita mau mengatakan, Tuhan, saya butuh pribadimu Tuhan. Jangan kita malah mengata-ngatai, jangan sampai kita juga malah menyalahkan pribadi Tuhan. Oh, itu salahmu. Bagaimana karena saya berdosa? Oh, itu salahmu, itu salahmu. Ya. Mari kita mau merendahkan diri seperti seorang yang sudah disalib di kiri kanan, salah satunya yang di kanannya berkata, Tuhan, saya patut dihukum karena sudah berbuat salah. Ingat Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah saya Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan berkata, pada hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Artinya menjadi satu. Menjadi dekat dengan pribadi Tuhan. Masuk kembali di dalam Taman Firdaus yang dulunya karena dosa jauh dari Tuhan. Sehingga saat kita mengaku dosa dan kita disucikan oleh darah Yesus, maka kita menjadi yang dulunya jauh menjadi dekat. Mari kita jangan sampai kita mengabaikan kemurahan dari Tuhan, yaitu memberikan kesempatan kepada kita sekalian supaya kehidupan kita ini yang dulunya jauh sudah menjadi satu kehidupan yang didekatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena korban Tuhan. Mari kita akan baca lagi, ya. Kita akan baca yaitu Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14. Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14. Ya, coba kita baca. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya. Tetapi siapa mengakuinya Ya. dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, terus. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, terima kasih. Kehidupan kita manusia karena dosa sudah menjadi satu hidup yang menjadi satu kehidupan yang menjadi seterunya Tuhan. Tetapi kalau saja kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran dosa-dosa yang sudah kita perbuat dulu-dulu, tidak kita sembunyikan, ya, tetapi kita utarakan, kita akui kepada Tuhan dan meninggalkannya. Kita jauh
menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, maka Tuhan berkata, kita akan disayangi. Ya. Yang dulunya karena dosa jauh, ya, tetapi karena kita mau mengakui, tidak menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita, ya, tetapi kita akan mengakui, maka firman Tuhan berkata di sini, kita akan beruntung dan juga kita akan disayangi. Ya. Firman Tuhan berkata juga, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yaitu orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi, meninggalkan yang jahat. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dunia saat hari-hari ini dirundung, dikuasai oleh segala macam persoalan-persoalan yang membuat kehidupan manusia bergelimpangan, meninggal dan sebagainya. Begitu banyak. Ya, mari kita akan mengakui Tuhan, kami sebagai manusia banyak kekurangan-kekurangan. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Dosa menyebabkan kehidupan kita manusia jauh dari Tuhan. Tetapi karunia Allah, korban Tuhan yang datang dari tempat maha tinggi, dari tempat jauh, datang ke bumi sebagai manusia, berkorban di atas bukit Golgota, disalib, mencucurkan darah, dan kalau darah itu kita manfaatkan, kita akui segala dosa-dosa kita, maka darah Yesus itu menyucikan hati kita. Bahkan kehidupan kita, firman Tuhan berkata, kita akan beruntung dan kita akan disayangi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang jauh menjadi manusia, dekat kepada manusia, supaya manusia ini yang dulunya kosong diisi dengan pribadi Yesus Kristus, yang adalah air hidup, yang adalah roti hidup, menguasai hati pikiran kami, menguasai hati ini, sehingga hati ini tidak kosong tetapi dipenuhi dekat dengan pribadi firman Tuhan. Bahkan kalau hati ini dipenuhi firman Tuhan, kita bisa dimampukan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan apa artinya? Apa saja yang kita perbuat akan menjadi satu perbuatan yang ditandai keberhasilan. Coba kita baca Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, terus? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, terus? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ayat 4. Tetapi bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terus? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, terima kasih. Sangat-sangat bertentangan, sangat beda sekali antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu mau menerima firman Tuhan. Dia di dalam aktivitas hidupnya, baik di dalam duduk, berdiri, berjalan, selalu tidak jauh dari firman Tuhan, tidak jauh dari nasihat firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu ditaruh di dalam hati. Firman Tuhan itu menyatu, memenuhi hati, dekat dengan pribadi Tuhan, dekat dengan firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kalau hati ini kosong, sekali lagi,
Tetapi kalau hati ini kosong, seperti apa? Di sini dikatakan seperti sekam yang kosong, tidak ada isinya. Gampang ditiupkan angin sehingga bertebangan kemana-mana. Bahkan sekam itu menjadi satu sekam yang dikumpulkan orang, ya, dan dibakar. Dan dibakar. Sekam tidak ada isinya. Tetapi kalau hidup kita sebagai manusia yang benar di hadapan Tuhan, mau diisi terus, diisi oleh firman Tuhan, mau diisi oleh minyak dari surga, minyak yang kudus, ya, sehingga hidup ini selalu menjadi satu kehidupan yang dipenuhi dengan pribadi Tuhan, sehingga hidup ini menjadi hidup yang berhasil. Coba kita bedakan sekarang dengan Wahyu pasal terakhir, ya. Wahyu pasal terakhir, pasal 22, ya. Wahyu pasal 22 mulai ayat 1 sampai 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, Ya, terus? yang jernih bagaikan kristal, Ya, dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. ya, terus? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Terus? Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terus? Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, terima kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dekat dengan air hidup itu menjadi satu pohon-pohon yang berbuah-buah 12 kali tiap bulan sekali, ya. Artinya ada satu hasil yang baik. Bahkan daunnya itu, di sini dikatakan daunnya itu menjadi daun yang bermanfaat, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa memerlukan satu pertolongan hari-hari terakhir ini. Kalau saja kehidupan kita anak-anak Tuhan dekat dengan air hidup yang turun dari tahta, yang turun dari tempat maha tinggi, yang turun dari jauh, kita terima, kita masukkan air hidup itu di dalam hati kita, sehingga kehidupan kita seperti pohon-pohon yang selalu berbuah-buah, yang selalu segar, yang selalu dikuatkan, selalu menjadi berkat. Daun-daun itu artinya tempat aktivitas hidup, ya. Dan daun-daun ini bisa menjadi berkat, menjadi satu berkat bagi bangsa-bangsa. Semoga kita anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kalau saja kita pagi hari ini berseru, Tuhan, saya membutuhkan pribadi Engkau, Tuhan. Penuhi hidup saya, Tuhan, dengan air hidup dari tempat yang jauh, dari tempat tahta anak domba, sehingga hidup kami, Tuhan, dipenuhi dengan air hidup itu, sehingga memampukan hidup ini menjadi satu hidup yang berbakti, beribadah, bahkan memuliakan, memuji nama Tuhan, bahkan juga menjadi berkat kepada sesama kita, baik di rumah, baik tetangga, baik sekitar kota, sampai kepada negara dan bangsa-bangsa. Karena apa? Dimulai dari hidup ini menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa? Terutama darah Yesus, bahkan firman Tuhan, bahkan kasih-Nya di dalam kuasa Roh Kudus. Jangan sampai hidup ini menjadi hidup yang kosong, tetapi berdoa dan berdoa terus. Semoga hidup ini hari demi hari, pada hari-hari ke depan yang masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi.
Tetapi kalau hidup ini ada isinya, yaitu firman hidup. Bahkan firman itu kita hargai seharga harta yang luar biasa. Ya, maka hidup ini menjadi satu hidup yang diproteksi. Hidup ini menjadi satu hidup yang kuat, tahan uji. Karena ada firman Tuhan. Karena ada harta, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dari tempat maha tinggi, dari tempat jauh, masuk di dalam hati. Sehingga hati ini menjadi tempat di mana Tuhan bertahta, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Coba kita baca 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya, terus supaya nyata ya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, ya. bukan dari diri kami. Bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Terus Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. ya, terima kasih. Kehidupan kita sebagai tubuh yang fana sekali, ya. Artinya gampang dan rapuh sekali. Bejana itu rapuh sekali karena ditandai dengan kefanaan. Tetapi kalau hidup ini sebagai satu bejana, hati kita ini dipenuhi dengan pribadi Yesus Kristus Juru Selamat. Sebagai roti hidup, sebagai air hidup, bahkan darah Yesus menjadi tanda abadi dalam kehidupan kita. Maka kita hargai itu sebagai satu harta dari surga. Ada menguasai hati pikiran kita. Maka di sini dikatakan harta itu menjadi satu proteksi hidup kita manusia. Di dalam kehidupan kita manusia banyak persoalan-persoalan yang menindas, yang menganiaya, bahkan menghadapi segala kematian, bahkan apapun persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini yang saat-saat hari-hari terakhir ini nyata dan kita lihat sepanjang hari, ya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata hati ini dipenuhi dengan harta surga, maka di sini dikatakan harta itu menjadi satu harta yang memberikan satu kekuatan yang melimpah-limpah. Artinya apa? Kekuatan itu bisa diterima juga. Bisa menjadi berkat kepada sesama kita, kepada sekeliling kita, terutama dalam rumah tangga, sebagai suami untuk istri, sebagai orang tua untuk anak, sebagai keluarga untuk tetangga, bahkan dan seterusnya dan seterusnya. Semoga hidupan kita ini mau menerima dan terus menerima. Hidup kita ini jangan sampai kosong, tetapi hidup ini mau dirubah. Karena apa? Tuhan yang ada di dalam hidupan kita ini hari demi hari kita akan diberikan satu kemampuan untuk kuat. Bahkan hidup ini makin hari makin disucikan, bahkan terutama hidup kita dilindungi. Sebagai ayat terakhir kita baca Wahyu pasal 3, ya. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, terus untuk tekun menantikan Aku, ya, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. terus Aku datang segera. ya, Peganglah apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang kita simpan, firman Tuhan yang kita terima dari tempat jauh, dari tempat maha tinggi yang datang dekat dengan kita manusia, kita terima sebagai firman yang hidup, sebagai roh yang hidup itu menguasai hati, bahkan memenuhi hidup kita sebagai bejana ini, supaya jangan sampai bejana ini kosong dan kita selalu hidup ini disucikan dan disucikan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan selalu hidup ini selalu disucikan. Di sini dikatakan disucikan karena apa? Menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Maka di sini Tuhan dikatakan, Tuhan berkata, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, yang mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Kita melihat hari-hari terakhir dunia dilanda persoalan-persoalan, ya. Seluruh dunia, tetapi anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan, yang mau menerima pribadi Yesus di dalam hati ini, bahkan hati ini jangan sampai kosong, tetapi hati ini menjadi tempat harta surgawi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Maka di sini dikatakan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan sukacita, karena hati ini ada firman Tuhan, terutama Roh Kudus. Sebagai ayat yang terakhir dari yang terakhir. Roma pasal 14 ayat 17, ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Oh, terima kasih. Mari kita berpijak, tidak berpijak di tempat yang lain, tetapi kita berpijak di kerajaannya. Bagaimana kita bisa berpijak di kerajaan surga? Firman Tuhan berkata, mari kita mau hidup di dalam berkenan, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, bahkan hidup di dalam sukacita Roh Kudus. Hidup kita ini selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera korban Tuhan, bahkan kita selalu dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu lagu Psalm nomor 6. Psalm nomor 6. Kasih-Nya telah dibuktikan. Telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Oh, amin. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Amin. Kasih-Nya telah dibuktikan. Kasih-Nya
telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menerima, bahkan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dosa menyebabkan kehidupan kita manusia jauh. Dosa menyebabkan kita berseteru dengan Tuhan, dengan pribadi yang dari tempat maha tinggi. Tetapi karena kasih karunia, kasih Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, berkorban nyawa, tubuhnya dipecah-pecah, darahnya tercurah, supaya siapa yang mau menerima firman Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus, roti hidup itu. Firman Tuhan berkata, siapa yang makan roti itu, roti hidup, akan minum darah Yesus, ia memiliki satu hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan menerima pribadi Yesus Kristus di dalam korbannya. Kita akan mempersiapkan masing-masing di rumah dengan tubuh dan darah Yesus. Roti dibagi, anggur dibagi. Setelah semua boleh menerimanya, mari kita akan bersama-sama bangkit diri. Kita akan menerima, kita akan memanfaatkan korbannya dengan kita agungkan sebagai satu keagungan terhadap tubuh dan darahnya. Kita melakukan sekali lagi, kasih-Nya telah dibuktikan. Kasih-Nya, oh amin, telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Kita agungkan, kita angkat tubuh Yesus, roti sebagai tanda adalah tubuh Yesus. Kita agungkan, kita tinggikan, kita hormati sebagai satu korban Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita manusia. Mari, firman Tuhan berkata, bukankah
roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita manfaatkan, kita menyatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memanfaatkan tubuh Yesus, kita angkat setelah dibuka cawan masing-masing, kita angkat lebih tinggi dari kepala, dan firman Tuhan berkata, "Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?" Amin. Mari kita minum bersama di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya telah dibuktikan. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpang darah-Nya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Dosaku telah dimatikan, oh amin, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Firman Tuhan berkata, dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Tuhan, Engkau berfirman dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih-Nya dan setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dan di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau dari tempat jauh datang ke bumi, bahkan datang ke rumah kita masing-masing manusia. Saat kita manusia membuka hati, pribadi Yesus mengakui segala kekurangan, kesalahan-kesalahan, dan mengakui dan mau meninggalkan dosa-dosa kami, maka pribadi Yesus berkata,
segala dosa, pelanggaran-pelanggaran itu dijauhkan dari kita, sehingga kita menjadi satu hidup yang dikuasai oleh pribadi Yesus Kristus dalam korbannya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang merupakan firman yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera, bahkan penuh dengan kuasa Roh Kudus yang menguasai hati pikiran, sehingga kehidupan kita mampu berdiri di atas kerajaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan juga kuat, menang, menghadapi segala macam tantangan-tantangan apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih memberkati sidang jemaat-Mu di mana-mana saja berada. Kami percaya Engkau menjangkau, bahkan menjamah, memberkati kami semua dengan berkat pribadi Engkau menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat kekasih Tuhan, demikian ibadah kita pada saat pagi hingga siang hari ini. Sebelum kita tutup seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang rindu memberikan persembahan atau memberikan persembahan persepuluhan, Saudara dapat mentransfer ke rekening yang tampil pada layar yang dapat Bapak, Ibu, Saudara lihat pada layar yang telah ditampilkan oleh tim multimedia kita. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sri Wardani atau Ibu Inge Tenggara. Gerakan ini, Saudara, yang perlu kita ketahui bersama bahwa gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk menyimpan nomor telepon atau nomor WA kantor sekretariat gereja di nomor 082139952002 atau seperti yang sudah tertera pada nomor kontak center GKGA. Kemudian silakan mengirimkan nama Bapak, Ibu, Saudara melalui WA ke nomor tersebut untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengumuman, terkait dengan pelayanan jemaat dan pengumuman-pengumuman lainnya. Yang terakhir, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang juga tertampil pada layar yang Bapak, Ibu, Saudara bisa baca di nomor 081249977707. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian usia sudah ibadah kita pada saat pagi hingga siang hari ini, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan tutup dengan doa berkat. Kiranya damai sejahtera Allah akan melingkupi kita semua dengan memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera senantiasa. Doa berkat akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari pribadi Yesus Kristus. Tuhan, jadikan hidup ini menjadi satu hidup yang berarti Tuhan. Karena hidup ini selalu dekat, bahkan menyatu dengan pribadi Engkau. Hidup ini menjadi satu hidup yang membuka hati, sehingga Engkau bertahta sebagai Raja di atas segala raja, menguasai hati pikiran, bahkan seluruh aktivitas apapun hidup kita manusia. Kalau Engkau ada di dalam hati kami, Engkau sebagai satu center point dalam hidupan kami, maka Engkau akan memberkati, Engkau melindungi, menyertai. Hari ini bahkan sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, biarlah nama Engkau menyatu pagi hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam kasih-Nya,
di dalam korbannya, di dalam kesetiaannya, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, memberkati nama yang di atas segala nama, menyatu dalam kehidupan kita manusia hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah membawa berkat, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat siang, Tuhan berkati.